Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini aku akan membahas beberapa fungsi aljabar. Yang pertama ada fungsi pecahan. Nah, sama dengan yang tadi, untuk menggambar fungsi pecahan, kita tentukan beberapa titik. Tentukan beberapa titik. Nah, titik ini kita tentukan dari titik yang mana? Nah, kita lihat domainnya dulu. Domain pecahan, yaitu ketika penyebutnya tidak boleh 0. Berarti ini akan terdefinisi ketika X tidak boleh 0. Nah, artinya kita bisa memilih berapapun titiknya kecuali 0. Oke, sekarang ngikutin ini ya, di grafik ini dari minus 5, X-nya min 5, kemudian Y. Kalau min 5, X-nya berarti Y-nya adalah seper X, seper min 5. Seper min 5, atau min seperlima. Jadi titiknya di sini adalah min 5, min seperlima. Kemudian kalau titiknya minus 2 berarti 1 per min 2. Berarti titiknya min 2, min setengah. Kemudian 1, min 1. Berarti min 1 per 1, sama dengan min 1. Berarti titiknya min 1, min 1. Oke, ini yang di X negatif ya. Kalau X-nya positif, kita samain aja. Kalau X-nya 1, X-nya 1, berarti 1 per 1. Sama dengan 1,1. Kalau X-nya 2, berarti 1 per 2. Titiknya 2, setengah. Kemudian 5 ya, seper 5. Jadi 5, seperlima. Nah, kemudian taruhlah titik-titik ini. Di sini, sama di sini. Ini juga sama. Semakin kecil titiknya, X-nya, misal di sini setengah, atau seperempat, atau seperdelapan, jadi nilainya di sini akan semakin besar. Jadinya 1 per setengah ya. 1 per setengah sama dengan 2. Jadi di sini setengah, 2. Kalau seperempat, berarti 1 per seperempat sama dengan 4. Jadinya seperempat, 4. Nah, di sini titiknya semakin kecil, tapi nilai Y-nya semakin besar. Ya, jadi di sini semakin besar. Tapi ketika dia 0, dia tidak akan terdefinisi. Makanya di sini grafiknya tidak pernah menyentuh sumbu Y. Karena ketika X-nya 0, dia nggak punya nilai. Begitu juga dengan yang negatif. Semakin dekat ke 0, dia semakin tinggi nilainya. Semakin kecil ya nilainya. Oke. Jadi tinggal menghubungkan titik-titik ini ya. Untuk pecahan dia tidak akan pernah menyentuh sumbu Y, hanya mendekati saja. Fungsi selanjutnya, seper X kuadrat. Nah, untuk seper X kuadrat, ini juga sama. Domainnya adalah ketika X kuadratnya tidak sama dengan 0. Nah, kapan X kuadrat bernilai 0? Yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Jadi dia akan terdefinisi ketika X-nya tidak sama dengan 0. Nah, sama dengan yang tadi. Kita pilih beberapa titik. Misal di sini yang sudah ada ya. X-nya sama dengan min 4, min 1, min setengah. Kemudian setengah, 1, 4. Kalau min 4. Kalau min 4 berarti Y-nya adalah, ini X-nya ya, min 4. Berarti akar dari minus 4, yaitu setengah.
min 4 kuadrat. Kalau Y-nya min 4, X-nya min 4, berarti Y sama dengan 1/min 4 kuadrat, gini ya. Jadinya 1/16. Salah ya ini, 1/16. Begitu juga di sini, kalau X-nya 4, berarti 4 kuadrat 16. Y-nya sama dengan 1/16. Oke, kalau min 1. Kalau min 1 berarti 1/min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat sama dengan 1. Kalau setengah, Y sama dengan, X sama dengan setengah. Berarti Y-nya sama dengan 1/setengah kuadrat. Minus ya. Nah, setengah kuadrat itu sama dengan 1/4. 1 dibagi 1/4 sama dengan 4. Jadi ketika min setengah, Y-nya sama dengan 4. Sama ketika setengah, juga Y-nya sama dengan 4. Ketika 1, Y-nya 1. Ketika 4, Y-nya 1/16. Jadi titiknya min 4,1/16, min 1,1, min setengah, 4, setengah, 4, dan 1,1, yang terakhir 4,1/16. Dihubungkan, dipasang di sini, terus dihubungkan. Nah, sama dengan yang tadi, karena X-nya tidak sama dengan 0, maka dia tidak akan pernah menyentuh yang namanya sumbu Y, tapi hanya mendekati saja. Oke, untuk fungsi pecahan, fungsi akar ya ini, rasional, irasional, rasional. Nah, untuk fungsi rasional, akar akan terdefinisi untuk domainnya yang di dalam akar lebih dari 0. Nah, yang di dalam akarnya hanya X, berarti X lebih dari sama dengan 0. Jadi kita hanya menggambar di X positif. Nah, yang di X negatif, dia tidak terdefinisi. Karena tidak punya domain. Oke. Untuk X-nya 1. Kalau X-nya 1, berarti Y sama dengan akar X. Akar 1, 1 ya. Kalau X-nya 2, 4 ya. Kita pilih yang bisa diakar. Berarti 2, kalau 9 diakar jadi 3. Jadi 1,1, 4,2, 9,3. Nah, karena domain terkecilnya adalah 0, kita coba kalau 0 diakar jadi 0. Jadi di sini 0,0, 1,1, 4,2, 9,3. Kemudian ditarik garis. Oke. Sampai sini dulu untuk fungsi grafik fungsi. Kita akan bahas di next video untuk fungsi-fungsi yang lain.